Menghadapi kemarahan. Oke, kembali lagi di Go Student Online Sharing bersama aku Deskin. Hari ini kita akan bahas nih tentang marah, teman-teman. Oke, jadi marah sendiri tuh sebenarnya dosa nggak sih? Kita kan sering banget ya setiap hari menghadapi situasi yang bikin kita marah. Kadang-kadang mungkin pagi-pagi ada hal-hal yang bikin kita bete, ada hal-hal yang bikin kita nyebelin, atau misalkan di tempat kerja, di sekolah ada temen yang rese, atau misalkan kadang-kadang di jalan kita ketemu pengendara lain yang bikin kita mungkin jadi marah gitu. Nah, pertama-tama kita mau tahu dulu nih, marah itu sebenarnya dosa apa enggak sih? Yuk sama-sama kita baca di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. So teman-teman, ternyata menurut Alkitab marah itu nggak dosa, teman-teman. Justru di Efesus 4 ayat 26 versi New King James Version ya dikatakan be angry, marahlah gitu. Tapi kalimat berikutnya, and do not sin. Jadi marah itu nggak dosa, tapi kemarahan yang kita biarkan berlarut-larut itu berpotensi menjadi dosa. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya kita mengatasi kemarahan. Karena kadang-kadang kita tuh marah karena alasan yang nggak jelas sebenarnya. Contoh misalkan teman-teman bete dengan pekerjaan di kantor, atau teman-teman capek dengan deadline di kuliah atau sekolah, tapi teman-teman marahnya sama orang di rumah. Atau misalkan teman-teman dibuat kesel pada saat di jalan ada orang yang nyebelin, tiba-tiba yang kena semprot teman-teman di tempat les, atau misalkan teman-teman pelayanan. Nah itu kan jadinya nggak tepat kemarahannya. Dan kadang-kadang kita itu marah karena rasa khawatir atau ketakutan kita akan rencana Tuhan. Kadang-kadang kalau kita punya keraguan sama rencana Tuhan, kok situasinya nih nggak enak terus, mana nih rencana Tuhan, kita ngelampiasinnya dengan kemarahan gitu. Karena nggak bisa marah sama Tuhan, akhirnya marah sama orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi kemarahan? Yang pertama teman-teman, dikatakan di Efesus 4 ayat 26 tadi kan, apabila kamu menjadi marah. So teman-teman, yang paling penting yang pertama adalah akui kemarahanmu. Akuilah kalau kamu lagi marah, akuilah kalau kamu lagi kesal, kalau kamu lagi bete. Jangan kita denial. Karena kalau kita denial, akhirnya kita nggak akan pernah bisa beresin kemarahan itu, justru itu akan makin berlarut-larut. Nah, kemudian yang kedua dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa. So, biar kita nggak berbuat dosa, kita harus cari tahu apa sih yang jadi sumber kemarahan kita. Kita harus tahu apa sih yang bikin saya marah. Jadinya nggak kayak tadi yang aku bilang, kita salah sasaran. Marahnya ke A, nyemprotnya ke B atau ke C. Nah, jadi teman-teman harus bisa identifikasi pada saat teman-teman marah, akui kemarahanmu, tenangkan, kontrol dirimu. Nah, baru cari tahu deh apa sih yang jadi penyebab kemarahanmu itu. Nah, itu akan berhubungan sama hal yang ketiga. Setelah kita tahu identifikasi penyebab kemarahan kita jadi bisa menyelesaikan kemarahan kita. Karena dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. So, kemarahan itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita harus beresin. Atau kalau kita ada konflik dengan orang lain, nggak salah untuk kita minta maaf duluan. Karena dengan kita minta maaf duluan bukan berarti kita itu mengiyakan kalau kita yang salah. Bukan teman-teman. Tapi di situ kita sadar bahwa hubungan itu jauh lebih penting dibandingin ego kita. Karena saya percaya saat kita berkonflik sedikit banyak, nggak cuma salah orang lain, pasti ada sedikit, meskipun sedikit ya, tapi ada andil dari kita. Dan yang terakhir adalah kuasai dirimu. Jadi teman-teman dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai kemarahan menguasai kita. Kita harus bisa menguasai kemarahan atau amarah kita agar itu nggak menjadi perbuatan dosa. Sebagai penutup, ada satu quote mengatakan demikian. A patient person is not someone who never gets angry, but someone who is mature and strong enough to control his anger. So teman-teman, pastikan teman-teman udah ngerti ya gimana caranya kita mengatasi kemarahan kita. Gak ada yang salah dengan marah.
tapi akan menjadi berbahaya kalau kita biarkan kemarahan itu terus menguasai kita. Itu aja dari aku teman-teman untuk minggu ini. Terus saksiin Go Student Online Sharing yang selalu ada di setiap hari Sabtu. Bisa teman-teman lihat di Instagramnya Go Student di @go_students, atau teman-teman bisa lihat di YouTube channelnya Go Bogor di Go Bogor Online Service, dan teman-teman juga bisa lihat di websitenya Go Bogor di www.gobogor.com. Itu aja dari aku. Semangat teman-teman, semoga teman-teman bisa lebih ahli lagi dalam mengatasi kemarahan di setiap hidup teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.